Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai bisnis plan, di mana produk yang kami pilih, kami beri nama Tausam. Buat teman-teman semua, pada penasaran kan Tausam itu apa? Nah, untuk yang pertama itu ada gambaran umum bisnis. Tausam merupakan produk yang kami jual dan berfokus di bidang kuliner. Awal didirikannya Tausam ini yaitu kami melihat target pasar atau peluang dimsum yang cukup menjanjikan. Sehingga kami melakukan inovasi dari dimsum-dimsum yang sudah ada. Dan terciptalah Tausam yang terbuat dari kubis sebagai kulit dari dimsum, udang dan tongkol sebagai isi dari dimsum. Untuk makna Tausam sendiri itu berasal dari tongkol, udang, dan sam itu merupakan singkatan dari dimsum. Nah, Tausam sendiri itu memiliki misi dan misi. Untuk visi yaitu menjadikan Tausam sebagai kuliner yang dapat bersaing dalam bisnis makanan dengan menjamin kualitas rasa. Untuk misi, menciptakan bentuk dimsum yang unik dan menarik serta melakukan inovasi agar dapat menarik minat pelanggan atau konsumen. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Prospek bisnis. Yang pertama ada market. Sasaran pasar produk Tausum yaitu mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang hobi atau senang kuliner dengan variasi yang berbeda, terutama pencinta dimsum. Yang kedua, ada gambaran potensi pasar. Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang dipenuhi banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta, seperti Universitas Jember, Politeknik Negeri Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, dan sebagainya. Sehingga potensi pasar terutama di daerah sekitar kampus merupakan hal yang tepat bagi para pembisnis kuliner. Karena kuliner merupakan pasar yang mahasiswa cari. Di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang strength kekuatan ini ada kualitas rasa. Tausum memiliki rasa yang bisa bersaing dengan dimsum yang ada di daerah Jember. Karena bahan utama sayur dan ikan yang ada pada tausum memiliki kualitas rasa yang nikmat, karena kami membeli sayur dan ikan tongkol langsung dari pemilik kebun kubis dan nelayan yang ada di pelabuhan, sehingga dijamin kesegaran dan kualitas dari bahan baku pembuatan dimsum tersebut, lalu diproduksi dan dikemas dengan menjamin kebersihan dan tentunya higienis. Yang kedua ada mudah dan praktis. Kini mahasiswa, pelajar, dan masyarakat di daerah Jember sangat mudah mendapatkan dimsum karena Tausum kami hadir lebih dekat dengan konsumen. Jadi untuk konsumen yang malas keluar rumah atau kosan, jika ingin memesan atau melakukan pre-order, sekarang dapat melalui nomor HP yang sudah tertera maupun di akun sosial media Tausum. Hal ini dapat mempermudah konsumen untuk memesan Tausum. Yang ketiga ada harga terjangkau. Harga produk Tausum yang kami jual terjangkau itu sebesar Rp10.000. Pastinya menjadi keunggulan kami untuk menarik calon konsumen yang lebih banyak daripada produk-produk kuliner lainnya. Yang kedua ini ada weakness, yaitu kelemahan. Pengelolaan keuangan kurang terstruktur dengan baik. Mengingat Tausum baru saja dirintis, maka pengelolaan keuangan masih belum stabil. Tentunya masih terdapat kekurangan dalam mengelola keuangan dan sebaliknya harus segera diatasi untuk kedepannya. Tidak tahan lama. Tausum yang kami jual memiliki kelemahan yang seperti pada makanan basah kebanyakan. Salah satu faktor yang membuat tidak tahan lama Tausum yaitu kami memakai bahan baku yang segar dan tanpa menggunakan pengawet atau bahan kimia. Yang ketiga ada usaha yang masih dirintis. Tausum merupakan usaha yang masih baru dirintis oleh tim kami, sehingga tentunya masih terdapat kekurangan dalam teknis dan sebaliknya harus segera diatasi untuk kedepannya. Sini ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada prospek pasar menggiurkan. Kota Jember merupakan kota yang sangat cocok bagi para pengusaha kuliner. Salah satu lokasi yang cocok bagi usaha yang berada di daerah sekitar kampus Universitas Jember merupakan prospek pasar yang sangat menggiurkan. Dikarenakan mayoritas konsumen yang hobi kuliner adalah mahasiswa maupun pendatang yang pastinya membutuhkan makanan untuk keperluan hidupnya. Sehingga dengan produk Tausum hadir untuk melayani kebutuhan konsumen yang mayoritas mahasiswa dan pelajar. Yang kedua ada respon pembeli.
Melalui respon pembeli yang menjadi acuan kami untuk tetap memproduksi produk Tausum, respon dan saran pembeli cukup baik, bahkan menyukai citra rasa produk Tausum. Hal ini terbukti dengan testimoni para pembeli. Yang ketiga, ada upaya mengembangkan produk. Banyaknya kuliner di daerah kampus yang sangat menggiurkan dan ditambah dengan respon konsumen akan produk Tausum yang begitu antusias akan rasa dan pelayanannya. Maka kedepannya kami akan melakukan upaya dan mengembangkan produk, salah satunya dengan memproduksi infus water dan makanan kami. Terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama itu banyaknya usaha kuliner yang murah. Sebagian besar kuliner yang berada di kota Jember ditunjukkan untuk melayani konsumen yang mayoritas adalah mahasiswa. Di mana ciri khas kuliner yang berada di daerah sekitar kampus Universitas Jember adalah harga yang terjangkau bagi kalangan mahasiswa. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran tim kami. Yang kedua, ada harga bahan baku tidak stabil. Kekhawatiran kami mengenai ancaman yang hadir dalam produk kami yaitu harga bahan baku suatu saat nanti akan naik. Ikan tongkol dan kubis yang menjadi elemen dasar produk Tausum menjadi ancaman berupa naiknya harga pada saat peristiwa tertentu. Selanjutnya untuk risiko usaha. Risiko usaha untuk produk Tausum yaitu banyaknya orang yang tidak menyukai sayur, sehingga dapat mengurangi peminat dari produk Tausum itu sendiri. Selain itu, harga produk pesai yang lebih murah dapat menyebabkan usaha Tausum ini menjadi kurang laku. Kemudian, apabila nanti ke depannya bahan baku pembuatan produk Tausum mengalami kenaikan harga dan terjadi banyaknya pengeluaran daripada pemasukan yang tak seimbang, hal ini akan mengalami kebangkrutan. Kemudian untuk strategi pemasaran, untuk segmentasi konsumen yang pertama, kita mengambil dari usia 5 tahun ke atas, yang kedua yaitu laki-laki dan perempuan semua umur, dan untuk target pasarnya yang pertama kita mengambil dari mahasiswa dan pelajar, yang kedua yaitu masyarakat Jember dan sekitarnya, yang ketiga yaitu pencinta dimsum dan makanan sehat. Untuk positioningnya, yang pertama kita memberikan pelayanan yang cepat dan baik, yang kedua bahan utama pembuatan dimsum yaitu kubis sebagai kulit dimsum tersebut. Yang ketiga yaitu menjaga kualitas rasa dari dimsum guna meningkatkan kualitas dari kepuasan konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan marketing mix, yaitu produk. Yang pertama, Tausum menggunakan bahan dasar sayur kubis dan ikan tongkol. Yang kedua, Tausum dimasak dengan cara dikukus atau digoreng sesuai dengan minat konsumen. Yang ketiga, Tausum disajikan dengan menggunakan saus teriyaki dan mayonis. Selanjutnya yaitu promosi. Yang pertama, promosi secara langsung dengan memasang banner dan menyebarkan brosur kepada masyarakat. Yang kedua, promosi produk Tausum menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Yang ketiga, memberikan diskon di hari-hari besar. Selanjutnya yaitu price. Tausum dijual dengan harga 3.500 per pieces. Selanjutnya yaitu pledge. Yang pertama, online memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Yang kedua, offline menjual di daerah Universitas Jember. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemasok. Pada kegiatan produksi Tausum ini terdapat beberapa bahan yang didapatkan di beberapa pemasok. Antara lain yaitu yang pertama pemasok sayur kubis, yang kedua nelayan ikan tongkol dan udang, dan yang ketiga toko kelontong. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Pada proses produksi, owner menggunakan kulkas sebagai penyimpanan bahan baku ikan tongkol, udang, dan kubis agar tetap segar dan tahan lama. Selanjutnya yaitu Human Resort. Yang pertama ada CEO yaitu Elvan Ramdhani Rahman, dan yang kedua ada Financial Manager yaitu Hoirunisa dan Nova Nurfadilah. Selanjutnya Marketing Manager yaitu Ida Laila, dan Human Resort Manager yaitu Putri Diana. Selanjutnya Production Manager yaitu Muhammad Al-Farisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan
tugas dari struktur organisasi, yaitu CEO yang dijabat oleh Elvan memiliki tugas yang pertama penanggung jawab, dan yang kedua perencanaan, dan yang ketiga pengendalian kinerja. Selanjutnya, Financial Manager yang dijabat oleh Hoirunisa dan Nova Nurfadilah memiliki tugas yang pertama menjaga arus keuangan perusahaan, yang kedua bertanggung jawab atas keuangan dan juga laporannya. Selanjutnya, Marketing Manager yang dijabat oleh Ida Laila memiliki tugas antara lain yaitu yang pertama membuat strategi pemasaran, yang kedua mengelola akun Instagram Tausum sendiri, yang ketiga mempromosikan produk ke konsumen. Selanjutnya, Human Resource Manager yang dijabat oleh Putri Diana memiliki tugas yang pertama menerima kritik dan saran dari pelanggan. Yang kedua, kontak person dari Human Resource Manager akan ditampilkan pada kemasan Tausum dan juga akun sosial media. Selanjutnya, Production Manager yang dijabat oleh Muhammad Al-Farisi memiliki tugas yang pertama, mengatur jalannya produksi. Yang kedua, mengatur penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Dan yang ketiga, membuat formula dimsum sehingga rasa dapat diterima oleh pelanggan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai sumber pendanaan. Untuk sumber pendanaan dari usaha Tausum yang akan kami laksanakan ini, modal awalnya berasal dari iuran per anggota sebesar 26.000 dengan jumlah total anggota sebanyak 6 orang. Jadi, total pemasukan atau total modal awal yang kami gunakan untuk usaha Tausum kami ini sebesar 156.000 yang berasal dari 26.000 dikalikan 6 anggota. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alokasi biaya yang akan kami gunakan untuk usaha Tausum kami. Yang pertama, ada biaya tetap yang kami gunakan dalam 1 bulan. Yang pertama, kami membutuhkan tenaga kerja yang berasal dari anggota dari kelompok kami sendiri dengan jumlah 6 orang. Dengan biaya satuan ukur sebesar Rp6.500 dengan total sebesar Rp39.000 per bulan. Selanjutnya, kami juga membutuhkan listrik dan air dengan volume 10 kWh dengan biaya satuan ukur sebesar Rp1.485 per kWh dengan total sebesar Rp14.850. Selanjutnya, kami juga membutuhkan 1 buah tabung gas LPG 3 kg dengan harga Rp17.000 per bulan. Kami juga membutuhkan biaya promosi yang berupa 1 GB kartu internet dengan harga Rp20.000 per bulan. Dan yang terakhir, kami juga membutuhkan biaya distribusi yang berupa 1 liter bensin dengan harga Rp7.650 per bulan. Jadi, total biaya tetap yang kami gunakan dalam 1 bulan ini sebesar Rp98.500. Selanjutnya, yang kedua, yaitu ada biaya variabel yang kami gunakan dalam 1 kali produksi. Berikut ada beberapa bahan yang kami gunakan untuk membuat Tausum dalam 1 kali produksi. Yang pertama, ada 1,5 kg ikan tongkol dengan harga Rp10.000. Lalu ada 1/4 kg udang dengan harga Rp15.000, 2 buah sayur kubis dengan harga per buah sebesar Rp4.000 dengan total Rp8.000. Lalu ada 1/4 kg tepung tapioka dengan harga Rp2.000. Ada 1 biji telur dengan harga Rp1.500, 1 ons bawang putih dengan harga Rp3.000, 1 ons bawang merah dengan harga Rp3.000, 1 botol minyak wijen dengan harga Rp6.000, 1 saset saus tiram dengan harga Rp2.000, 1 saset kecap asin dengan harga Rp2.000, dan ada 2 saset penyedap rasa dengan harga Rp1.000. Lalu ada 10 biji styrofoam dengan harga Rp150 per bijinya. Jadi totalnya sebesar Rp1.500. Lalu yang terakhir ada 1 lembar stiker yang berisi 10 piece per lembarnya dengan harga Rp1.000. Jadi total biaya variabel yang kami gunakan dalam 1 kali produksi
sebesar Rp56.000. Lalu untuk total pengeluaran yang kami gunakan untuk pembuatan tausum kami ini sebesar Rp154.500 yang berasal dari biaya tetap sebesar Rp98.500 ditambah dengan biaya variabel sebesar Rp56.000. Jadi total pengeluarannya sebesar Rp154.500. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu harga pokok produksi. Nah, dalam estimasi biaya yang dipaparkan oleh teman saya, biaya tetap itu dihitung dalam 1 bulan, di mana 1 bulan itu kami memproduksi sebanyak 4 kali. Nah, berikut perhitungan biaya tetap per produksinya. Di sini untuk biaya tetap dihitung dari beberapa poin. Yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua ada listrik dan air, yang ketiga ada gas, dan yang keempat ada biaya promosi, dan yang terakhir ada biaya distribusi. Untuk tenaga kerja kita mengeluarkan sebesar 9.750, untuk listrik dan air kita mengeluarkan sebesar 3.700, untuk gas kita mengeluarkan 4.250, dan untuk biaya promosi kita mengeluarkan sebesar 5.000, dan untuk biaya distribusi kita mengeluarkan sebesar 1.000. Jadi total keseluruhan dari biaya tetap dalam 1 kali produksi kita mengeluarkan 24.600. Nah, dalam 1 kali produksi kami mengestimasi akan memproduksi tausum sebanyak 30 biji. Jadi untuk HPP atau harga pokok per produksinya sama dengan total biaya dibagi jumlah terjualnya berapa. Nah, di sini sama dengan 24.600 ditambah 56.000 dibagi 30. Nah, sama dengan 8.600 dibagi 30, jadi 2.687 per biji. Nah, dengan harga pokok per produksi Rp2.687, kami sepakat untuk menjual dengan harga 3.500 per biji tausum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis BEP atau break even point. Nah, untuk mendapatkan BEP kita terlebih dahulu harus mengetahui yang pertama biaya total dan yang kedua yaitu pendapatan. Nah, untuk menghitung biaya total di sini kita memakai rumus biaya tetap ditambah variabel tetap dikali unit. Nah, di sini sama dengan 24.600 ditambah 1.867, karena di sini unit masih tidak diketahui, jadi kita tulis rumus unit sendiri, yaitu memakai huruf Q. Lalu selanjutnya untuk mencapai pendapatan di sini kita bisa mengalihkan harga dengan total unit. Jadi harga sebesar 3.500 karena di sini unit masih belum diketahui, jadi kita tulis huruf Q saja. Jadi BEP sama dengan pendapatan dikali total biaya, sama dengan 3.500 Q dikurangin tanda kurung 24.600 ditambah 1.867 Q. Jadi 24.600 sama dengan 3.500 Q dikurangi 1.867 Q. Lalu 24.600 sama dengan 1.633 Q. Jadi Q di sini sama dengan 24.600 dibagi 1.633 sebesar 15. Jadi BEP atau titik impas yang akan dicapai pada penjualan tausum ini sebanyak 15 biji. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi pendapatan dan target keuntungan yang akan dicapai oleh tausum. Nah, berikut perkiraan pendapatan per bulan. Yang pertama, pendapatan penjualan. Nah, di sini kan dalam 1 kali produksi kita bisa memproduksi sebanyak 30 biji. Nah, dalam 1 bulan kita memproduksi sebanyak 4 kali, jadi 30 biji dikali 4 kali produksi sama dengan total semuanya menjadi 120 biji dikali harga per bijinya 3.500, jadi jumlah pendapatan penjualan dalam 1 bulan yaitu 420.000. Nah, untuk yang kedua, total biaya dalam 1 bulan yang didapat dengan total biaya tetap ditambah
total biaya variabel dalam 1 bulan sama dengan 322.500. Jadi total laba kotor yang diraih oleh Tausum di sini sebesar 97.500. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.